Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas RA. Di sini kami akan mempresentasikan paper kami dengan judul Simulasi Noise AWGN menggunakan MATLAB. Dan di sini kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Izin memperkenalkan diri, saya Zainab Fathia Muka dengan mahasiswa ITERA dengan NIM 120400103. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hakam, mahasiswa ITERA dengan NIM 120400109. Perkenalkan, nama saya Jukbir Saragi, mahasiswa ITERA dengan NIM 120400115. Perkenalkan, nama saya Hanafi Pane, mahasiswa ITERA dengan NIM 12040400019. Perkenalkan, nama saya Laura Desira, mahasiswa ITERA dengan NIM 1204087. Eh, Langsung saya masuk ke topiknya. Pertumbuhan teknologi media elektronik sudah memberikan bermacam kemudahan dalam penyebaran data dan kenaikan mutu serta kuantitas dalam penyampaiannya, ditandai dengan penemuan-penemuan canggih di bidang ilmu pengetahuan serta bermacam-macam semacam radio, telegraf, telepon, serta yang lainnya. Proses pentransmisian suatu data lewat kanal hingga tidak lepas dari hambatan berbentuk munculnya kesalahan. Salah satu parameter yang memastikan mutu sistem modulasi digital merupakan bit error atau bisa disebut dengan buat mengkaji lebih dalam ciri serta pengaruh terhadap mutu pada modulasi digital hingga digunakannya simulasi memakai aplikasi MATLAB. Selanjutnya, sistem model. Next. Yang pertama ada sistem komunikasi. Pengiriman informasi dalam sistem komunikasi bisa berbentuk dalam wujud analog ataupun digital. Apabila informasi yang dikirimkan berbentuk sinyal ataupun informasi analog hingga dibutuhkan analog digital converter yang berperan selaku pengubah sinyal analog jadi digital 1 dan 0, serta source coding menerima informasi dalam wujud digital dari ADC serta dikodekan kembali dalam wujud sinyal digital. Ada redundansi mempengaruhi dalam kecepatan transmisi informasi. Channel encoder menerima keluaran informasi dari source encoder serta dipancarkan dalam wujud informasi digital cocok dengan panjang informasi pada channel encoder. Selanjutnya, kanal komunikasi AWGN. Kanal AWGN merupakan kanal yang sempurna mempunyai noise AWGN di dalamnya. Kanal dalam kondisi sempurna yang berarti mempunyai bandwidth yang tidak terbatas, serta reaksi terhadap seluruh tipe frekuensi yang tidak pengaruhi wujud asli dari sinyal yang dikirimkan atau tidak dihadapi distorsi. Di sini ada persamaan white noise. Yang pertama ada SWF sama dengan 1/2 pi sigma W per Hz. Selanjutnya ada persamaan nilai variansi AWGN dengan Fx sama dengan N0/2 W per Hz, dengan nilai NO/2-nya itu dengan sigma dari I sampai 2 dengan nilai I-nya sama dengan 0,1. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu ada BER atau bit error rate. Dalam teknologi komunikasi digital, bit error rate atau bit error ratio biasa disingkat dengan BER, merupakan sebanyak bit digital berharga tinggi pada jaringan transmisi yang ditafsirkan sebagai situasi rendah atau sebaliknya. Selanjutnya dibagi dengan sebanyak bit yang diterima atau dikirim atau diproses selama beberapa periode yang telah dikuatkan. Banyak bit error atau kesalahan bit yaitu banyak bit yang diterima dari suatu saluran data
menempuh jalur komunikasi yang telah berubah karena gangguan derau atau noise, interferensi, distorsi, atau kesalahan sinkronisasi bit. Metode mengukur kualitas suatu sinyal salah satunya bisa dilihat dari hasil perumusan dari masing-masing kesalahan bit atau bit error yang terjalin saat pentransmisian data dari sisi pengirim ke penerima dengan metode menyamakan informasi keluaran dengan informasi asli ataupun informasi masukan. Persamaan universal dari guna ber bisa dituliskan sebagai berikut, di mana ber sama dengan jumlah bit error dibagi jumlah total bit yang dikirim. Kemudian selanjutnya, sebagai contoh, diasumsikan sebagai berikut. Ini urutan bit yang ditransmisikan, di mana ada bit 0110001011 dan pada alat penerima akan menerjemahkan urutan bit sebagai berikut: 0010101001, di mana jika kita menggunakan rumus ber, jumlah bit error per jumlah total bit yang dikirim, maka kita dapat mencari ber di mana pada kasus ini mempunyai 3 kesalahan penafsiran bit atau yang digarisbawahi. Selanjutnya nilai ber yang diproduksi yaitu nilai kesalahan yang dibagi dengan sebanyak bit yang dikirim. Jadi bit yang dikirim itu ada 10 bit, sama bit yang memiliki kesalahan itu ada 3, jadi kita mendapatkan 0,3 atau 30%. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian. Nah, pada rangkaian yang digunakan itu variabel dalam pembuatan program ini menggunakan BER, di mana rancangan dalam proses penyelesaiannya itu dimulai dari QPSK, kemudian H8QAM, dan 16QAM. Pembuatan program simulasi modulasi digital ini bertujuan untuk mengenali ciri wujud gelombang serta pengaruh nilai parameternya. Nah, ciri sinyal tersebut dilewatkan oleh kanal AWGN dengan memakai modulasi digital spesialnya. Nah, kemudian pengerjaan program simulasi ini membutuhkan sebuah hardware, yakni berbentuk personal PC ataupun laptop yang dilengkapi dengan aplikasi bahasa pemrograman MATLAB, di mana variabel yang sudah saya sebutkan tadi itu kita menggunakan perhitungan BER dengan rancangannya adalah QPSK, kemudian ada 8QAM dan 16QAM dengan memakai fitur MATLAB. Nah, yang pertama adalah flowchart pembangkit sinyal. Nah, di mana pada perancangan simulasi ini data masukan itu data biner akan dibangkitkan oleh block sequence. Nah, di mana data ini nantinya akan diproses dan dikonversi. Pada proses konversi ini dapat kita lihat pada flowchartnya itu untuk dimodulasi pada blok multiport switch. Data yang sudah dikonversi tadi akan terpisah nih. Kita lihat akan terpisah antara kanal I dan kanal Q. Data tersebut akan dimasukkan kembali oleh linear adder sebelum ditransmisikan oleh channel AWGN. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa sih fungsi dari channel AWGN ini? Nah, fungsinya adalah sebagai saluran untuk melewatkan sinyal informasi yang berasal dari bagian pengirim ke bagian penerima. Nah, kemudian dari
keluaran channel AWGN ini akan diatur atau membagi sinyal yang akan diterima oleh kedua antena, di mana kedua sinyal yang terbagi itu berupa detektor Q dan detektor I. Nah, kemudian dari yang detektor tersebut, keluarannya akan diolah menjadi sinyal keluaran. Oke, next. Nah, yang kedua adalah flowchart perhitungan BER. Nah, pada flowchart ini kita menggunakan metode Monte Carlo, di mana pada metode Monte Carlo ini menggunakan prinsip pembangkitan bilangan acak untuk menguji sebuah fungsi. Nah, pembangkitan nomor acak akan dipetakan dari bilangan biner. Yang paling atas dapat kita lihat pada slide bahwa pembangkitan nomor acak akan dipetakan dari bilangan byte menjadi sebuah simbol. Nah, dari output yang simbol tersebut akan terbagi ke dalam dua sistem informasi yang berasal dari pengirim ke bagian penerima. Yang outputnya adalah yang pertama ada IS, yang kedua ada IC. Nah, keluaran detektor sinyal tersebut akan dibandingkan dengan perbandingan sinyal yang dimasukkan yang di awal tadi, sehingga menghasilkan keluaran BER. Selanjutnya, hasil dan analisis blok data masukan. Pada pengujian simulasi menginputkan data masukan dengan nilai bit 100100100100011 buat QPSK. 11011001101 buat 8 QAM serta 110111111 01000001 buat 16 QAM. Ini adalah grafik sinyal digital QPSK, sinyal digital 8 QAM, sinyal digital 16 QAM. Selanjutnya, data keluaran ialah data hasil keluaran dari PS yang merupakan penggabungan dua sekuensi, yakni dari kanal 1 serta kanal Q. Kanal I serta kanal Q yang diurutkan sebagai data tunggal secara serial. Bisa kita lihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, hasil dan analisa diagram konstelasi. Bentuk diagram konstelasi dari kuadratur Passive-Keying atau QPSK ada 4 titik simbol, di mana buat satu titik mewakili 2 bit informasi salah 00, 01, 10, serta 11 yang mempunyai beda fasa sebesar 90 derajat pada 8 QAM. Bentuk diagram konstelasi ada 8 titik simbol, di mana buat satu titik mewakili 3 bit data. Bentuk diagram konstelasi dari 16 QAM. Ada 16 titik simbol di mana buat satu titik mewakili 4 bit data. Bisa kita lihat seperti di bawah ini. Selanjutnya. Pengujian simulasi perhitungan bar. Pengujian simulasi perhitungan QPSK memakai variasi tingkat nilai EBNO dengan nilai 0 hingga
dengan 9 dengan rentang 1 dB. Data masukan berbentuk variabel acak dengan jumlah N sama dengan 10.000. Informasi simbol. Rentang pola kemunculan simbol dipecah menjadi 4 interval, ialah 0,0,025, 0,25, 0,5, atau 0,5, 0,75 serta 0,75, 1,0. Buat sub interval melambangkan simbol dengan 00, 01, 11, serta 10. Pengujian simulasi menggunakan alterasi tingkat nilai EB. Nomor mulai dari nilai 0 hingga 10 dengan kenaikan tingkat 1 dB. Informasi masukan berbentuk variabel acak dengan jumlah N sama dengan 10.000. Informasi simbol dengan anggapan tiap simbol mempunyai tenaga 1 dB serta tenaga rata-ratanya EAVB sebesar 6 dB. Pengujian simulasi menggunakan alterasi nilai EB. Nomor mulai nilai 0 hingga 12 dengan kenaikan tingkat 1 dB. Informasi masukan berbentuk variabel acak dengan jumlah N sama dengan 10.000. Informasi simbol dengan anggapan tiap simbol mempunyai tenaga 1 dB serta anggapan tenaga rata-ratanya sebesar 10 dB. Selanjutnya di sini terdapat hasil pengujian simulasi perhitungan BER. Di sini terdapat 3 diagram. Yang pertama itu diagram BER 8 QAM, kemudian diagram BER QPSK, dan terakhir ada diagram BER 16 QAM. Next. Boleh dimundur slide-nya satu. Kelebihan, Cok. Sebelum terima kasih ada slide lagi. Oke, kita lanjut untuk perbandingan perhitungan simulasi BER. Hasil perbandingan kinerja dari QPSK 8 QAM serta 16 QAM dapat dilihat dari perbandingan EB atau nomor dengan nilai yang sama terhadap BER. Contohnya nilai EB dengan nomor yang diambil merupakan 8 dB hingga diperoleh nilai BER pada modulasi QPSK itu sebesar 0,00035. Untuk 8 QAM diperoleh BER sebesar 0,0076. Sebaliknya, pada 16 QAM diperoleh nilai BER sebesar 0,0139. Bersumber pada hasil simulasi serta grafik, hingga dikenal perbandingan nilai BER dengan tingkat EB atau nomor yang sama jika pada QPSK mempunyai nilai BER lebih kecil daripada 8 QAM serta 16 QAM. Pemilihan untuk pentransmisian data pada sistem komunikasi apabila dilihat dari kinerja BER-nya hingga lebih optimum memakai QPSK. Next. Untuk kesimpulan, dalam pembangkitan gelombang tidak dapat mengidentifikasi secara langsung nilai BER-nya dan diasumsikan tidak adanya error bit yang ditransmisikan, karena dalam pembangkitan gelombang hanya mendeskripsikan bentuk gelombang secara umum. Hasil perbandingan antara BER simulasi dengan perhitungan secara teoritis maupun mengenakan rumus memiliki nilai yang tidak berbeda jauh maupun hampir sama. Apabila hasil simulasi dipetakan ke dalam grafik, dicontohkan pada modulasi 8 QAM dengan EB atau NO tingkatan 1 dB, dihasilkan nilai BER pada simulasi lebih baik, yakni sebesar 0,1085 apabila dibandingkan dengan hasil perhitungan rumus yang diperoleh, yaitu 0,1105. Kebalikannya,
Pada titik tingkatan 7 dB, pada simulasi diperoleh BER yang kurang baik, yakni sebesar 0,0132 dibandingkan dengan perhitungan secara teoritis maupun mengenakan rumus yakni sebesar 0,1285. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Baik, pertanyaan saya, bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi noise AWGN pada sebuah sistem transmisi sinyal? Terima kasih. terima kasih. Saya menjawabnya. Untuk mengatasi noise AWGN pada sistem transmisi sinyal, salah satu caranya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknik equalizing. Teknik ini bertujuan untuk menyeimbangkan respon frekuensi dari kanal komunikasi sehingga distorsi yang disebabkan oleh noise AWGN dapat dikurangi. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.